Coba kakak mau tanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat, coba sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, hari ini kita mau sekolah minggu. Siapin hati kita, siapkan Alkitab di depan kita, biar saat firman Tuhan kita bisa buka Alkitab. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa, sehingga kami masih dapat mengikuti sekolah minggu hari Minggu ini ya Bapa. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami, urapi kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita angkat pujian Bapakku yang baik. Adik-adik, kita angkat tangan kita. Kita mau katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Adik-adik, sama-sama kita katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau
segalanya. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Katakan haleluya. 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 Adik-adik, katakan Tuhan Yesus baik. 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 Adik-adik, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Colek kakak adiknya, ayo bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Kudaki-daki. Ikutin gerakan kakak ya. Haleluya. Katakan Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi turun. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam laut samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka, kasih senyum yang manis. Di suka kau ada, dukanya di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, ayo lebih semangat adik-adik. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam laut samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyum yang terbaik. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus.
tanya, siapa yang di sini sayang banget sama Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Saya. Kita mau angkat pujian I love you Jesus. Pakai gerakan ya adik-adik. Ikutin gerakan kakak ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. 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 Woo! Adik-adik boleh silakan duduk. Kita akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke adik-adik, puji Tuhan, dahsyat, luar biasa Pentakosta ketiga. Biar kita mengalami Pentakosta ketiga itu juga. Kita sekarang akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik yang sudah membaca dengan lantang Mazmur 91. Sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Berikan hikmat marifat-Mu, juga berikan kami telinga seorang murid, supaya kami mendengar dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi nih kita bakal dengerin firman Tuhan. Duduk yang rapi dan dengerin baik-baik ya adik-adik. Nah, hari ini temanya itu adalah tentang mempersiapkan hati untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Tema hari ini diambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 adik-adik. Oke, yang mau catat boleh dicatat. Nah, sebelum itu kita bakal flashback dulu nih sebentar. Minggu kemarin masih pada inget gak nih kira-kira firmannya itu tentang apa nih? Sebelum kita masuk ke dalam mempersiapkan hati kita untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kemarin kita belajar soal seorang penanam yang menaruhkan benihnya di 4 tempat. Masih ingat gak yang pertama di mana? Iya, yang pertama itu benih itu jatuh di pinggir jalan. Tetapi pada akhirnya benih itu bukannya bertumbuh malah dimakan sama burung. Maksudnya adalah kemarin kita belajar ketika firman Tuhan itu pengen jatuh ke tanah, kita nggak mengerti adik-adik. Malah akhirnya direbut sama si jahat firman itu. Yang kedua, kita belajar kemarin di tanah yang mana? Iya, bijinya itu jatuh di tanah yang berbatuan. Ketika dia sempat tumbuh adik-adik, tumbuh sebentar, terus tiba-tiba layu. Maksudnya adalah ketika kita dengar firman Tuhan, orang yang di tempat berbatu ini, dia bertumbuh adik-adik, akhirnya bertumbuh, tapi ketika ada masalah terjadi, ketika ada penganiayaan terjadi, dia akhirnya mulai layu adik-adik. Dan akhirnya dia gak bisa berbuah. Di tempat yang ketiga, tanahnya, si bijinya itu jatuh di tanah yang kayak apa? Di tanah yang berduri adik-adik. Di tanah yang berduri itu apa? Iya benar, terjadi kekhawatiran ketika dia udah mulai bertumbuh, tapi tiba-tiba ada kekhawatiran dalam hidup dia, dalam hati dia, dan akhirnya dia gak bisa berbuah adik-adik. Dan yang keempat itu bijinya jatuh di tanah yang apa? Di tanah yang subur, yang akhirnya akan berbuah banyak. Kemarin kita belajar supaya kita punya hati di tanah yang subur. Ketika kita udah belajar punya hati di tanah yang subur, bisa berbuah. Nah, akhirnya kita belajar nih, kita punya hati untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kenapa sih kita harus punya hati yang seperti Tuhan Yesus? Karena kita pengen supaya Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita dan bertata di dalam kita adik-adik dan juga hidup kita. Nah, kalau kita baca di Yesaya 40 ayat yang ketiga, coba kita buka Alkitabnya. Dibilang gini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, padang gurun ini berbicara tentang apa adik-adik? Padang gurun di sini berbicara tentang hati kita yang kering adik-adik. Padang gurun itu ada air gak? Gak ada kan. Biasanya kayak orang yang jalan di padang gurun itu biasanya kayak kekurangan air. Makanya kalau kalian tahu tumbuhan yang bisa hidup salah satu di padang gurun apa? Iya benar banget, kaktus. Dia itu punya akar yang panjang untuk mencari air. Dan punya daun yang kecil. Nah, di sini kita belajar padang gurun itu tanah yang kering. Hati kita kering adik-adik. Nah, supaya kita nggak kering apa? Harus dialiri oleh air. Airnya itu apa? Firman Tuhan. Hati kita itu harus dipenuhi dengan firman Tuhan supaya kita bisa seperti Tuhan Yesus hatinya adik-adik. Terus yang kedua, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita.
Nah, taman belantara itu berbicara tentang apa sih adik-adik? Hati yang bersemak-semak adik-adik. Hati yang penuh dengan dosa, hati yang gak bersih, dan harusnya kita bersihkan. Gimana caranya? Ya minta ampun sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan gak ngelakuin dosa lagi. Nah, baru deh setelah padang gurun itu udah dialiri oleh air, ketika semak-semak itu udah dibersihkan, baru deh bisa kita buat jalan adik-adik seperti yang ada di gambar. Lihat kan? Nah, setelah kita udah tahu nih, udah bisa dibersihin, kalau misalnya kita baca nih di ayat yang keempat, setiap lembah harus ditutup. Dan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit, bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran adik-adik. Lembah di sini ngomongin soal hati kita yang nggak seturut sama firman Tuhan. Siapa di sini yang masih kayak ngelakuin dosa, masih suka nyontek, masih ngelanggar banyak hal? Coba siapa? Masih banyak kan ya? Iya. Nah, tapi pernah gak sih ngerasa adik-adik kayak ketika kalian ngelakuin dosa itu kayak ada sesuatu hal yang kayak membuat adik-adik tuh jadi kayak takut gitu loh. Kayak dibilang gak boleh nih, ini dosa, ini gak baik. Ada kan ya? Nah, itu tuh yang harus, itu yang namanya firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus itu ngingetin kita adik-adik. Jadi kita harus benerin dulu nih lembah-lembahnya. Lembah yang curam, lembah yang ke bawah, kita harus ratain lagi jadi tanah supaya bisa jadi jalan. Kira-kira nih kalau jalan terus curam banget, bisa nggak? Bisa, tapi bikin motor atau mobil kita pasti rusak adik-adik. Nah, tapi supaya jadi jalan itu sempurna, jadi baik, harus diratakan. Ketika diratakan tuh gimana? Nah, itu bener, kita harus taat sama firman Tuhan, nggak ke bawah, nggak ngelakuin dosa seperti tadi. Dan yang pastinya harus hidup di dalam ketaatannya Tuhan untuk kita. Dan kita harus menyadari bahwasannya kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Allah. Karena Tuhan bilang kita itu adalah anak-anak Allah, dan Dia sangat mengasihi kita adik-adik. Nah, selain lembah, di ayat yang keempat ngomongin juga apa? Tentang bukit-bukit, tentang gunung. Gunung itu apa sih biasanya? Gunung itu apa? Tinggi itu berbicara tentang kesombongan adik-adik, kesombongan manusia. Orang yang sombong akan kekuatannya manusia itu sendiri, dia bakal dimusnahkan sama Tuhan, bakal nggak disukai sama Tuhan. Harusnya ketika kita mulai ngerasa sombong, kita mulai ngerasa pakai kekuatan kita sendiri, kita ngerasa nggak butuh Tuhan, harusnya kita mulai ngerti lagi nih sama Tuhan. Kita harus balikin lagi supaya kita harus menjadi orang yang rendah hati, karena kita tahu Tuhan itu suka orang yang rendah hati, karena orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Nah, di sini kita belajar Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia sombong apa rendah hatinya? Rendah hati kan ya adik-adik. Nah, maka kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Nah, harus diratakan, tadi aku bilang apa? Harus hidup sesuai, menjadi sepadan dengan firman Allah, dan memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Gimana caranya kita mau punya hati kayak Tuhan Yesus, tapi kalau hidup kita masih jauh dari Tuhan, kita masih melanggar firman Tuhan, kita masih sombong, hati kita masih kering karena kita nggak pernah baca Alkitab. Siapa di sini yang selalu baca Alkitab tiap hari? Ada ya beberapa ya, tapi ada juga yang masih belum. Harusnya Tuhan mau kita baca Alkitab. Untuk apa sih Kak? Ya tadi, untuk dialiri air. Kira-kira kalau kalian nggak minum, kalian nggak makan, lapar nggak? Aus nggak? Iya kan? Begitu juga sama hati kita. Hati kita itu perlu dengan firman Tuhan yang akan mengenyangkan kita. Nah, gitu loh adik-adik. Jadi, ketika kita udah mulai punya hati yang baca Alkitab, dipenuhi dengan firman Tuhan, terus habis itu juga kita taat sama firman Tuhan, kita hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan, dan akhirnya kita nggak sombong dan kita rendah hati, akhirnya kita bisa punya hati sama seperti Tuhan Yesus. Siapa yang di sini yang pengen punya hati seperti Tuhan Yesus? Siapa yang pengen hatinya itu ada Tuhan Yesusnya?
yang selalu bertata dan selalu menjaga hidup kita. Siapa coba tunjuk tangannya? Semuanya pasti mau ya? Oke, makanya kita harus tetap rendah hati dan baca Alkitab dan selalu berdoa, jangan lupa, oke? Oke, firman kita hari ini udah selesai nih adik-adik. Sebelum kita selesaikan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kalau kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biar Kau berkati adik-adik ini Tuhan, supaya mereka bisa lebih cinta sama Engkau, supaya mereka bisa lebih rindu untuk membaca firman-Mu Tuhan, Alkitab-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, di sekolahnya, di rumahnya Tuhan. Biar Kau berkati mereka Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu turun ke atas mereka Tuhan. Penuhilah mereka dengan Roh Kudus Tuhan, karena kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ini akan dipakai secara luar biasa sama Engkau Tuhan. Tidak terbatas oleh umur Tuhan, karena kami percaya Tuhan Kau akan memakai kami di waktu kami muda ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini udah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus